Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang senantiasa Allah anugerahkan kepada kita sehingga kita masih bisa menghirup udara yang penuh kenikmatan ini dan masih bisa menjalankan kehidupan dan ibadah dengan baik dan tenang. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda yang tercinta, yakni Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang mati-matian membela agama Islam sampai jaya hingga saat ini, yang telah kita rasakan dan telah kita manfaatkan. Baiklah, langsung saja di video ini saya akan menjelaskan sebuah hadis dalam kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah ilmu hadis. Baiklah, langsung saja isi hadisnya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Malik al-Harith ibnu Asim al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tam'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tam'u au tam'an ma bainas sama'i wal ard was salatu nurun was sadaqatu burhanun wal qur'anu hujjatan laka au 'alaika kullun nasi yaghdu faba'i'u nafsuhu famu'tikuha aw mubquha, rawahu Muslim. Yang artinya dari Abu Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci sebagian dari iman. Alhamdulillah dapat memenuhi timbangan. Subhanallah dan alhamdulillah dapat memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya, sedekah adalah bukti, Al-Quran dapat menjadi saksi yang meringankanmu atau yang memberatkanmu. Semua manusia berangkat menjual dirinya. Ada yang membebaskan dirinya dari kehinaan dan azab, ada juga yang menghancurkan dirinya. Hadis riwayat Muslim. Maksud dari hadis ini adalah yaitu bersuci itu sebagian dari iman. Yang kita bersama bahwa bersuci itu adalah sesuatu yang wajib, apalagi ketika kita hendak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tentunya kita juga harus benar-benar bersih dari hadas dan najis. Kemudian alhamdulillah dapat memenuhi timbangan, yang dimana kita bersama bahwa kalimat alhamdulillah ini
memiliki timbangan yang sangat luar biasa di akhirat kelak. Kemudian subhanallah dan alhamdulillah dapat memenuhi antara langit dan bumi. Kemudian salat adalah cahaya, yang dimana ketika seseorang itu tidak melaksanakan yang namanya salat, maka tentunya itu tidak akan memberikannya sebuah cahaya, karena yang dikatakan di sini salat adalah cahaya, yakni ketika seseorang itu senantiasa melakukan salat, maka tentunya salat itu akan datang sebagai cahaya yang akan memberikan petunjuk kepada seseorang untuk menuju ke jalan yang lebih benar. Kemudian sedekah adalah bukti. Kemudian Al-Quran dapat menjadi saksi yang meringankanmu atau yang memberatkanmu. Yang dimaksud di sini adalah Al-Quran itu menjadi saksi bahwa dapat meringankan kita dan memberatkan kita. Ketika seseorang senantiasa bersahabat dengan Al-Quran, senantiasa membaca dan mengamalkannya, maka tentunya Al-Quran akan dapat memberatkan timbangan pahala seseorang. Begitupun dengan sebaliknya, jika seseorang juga jarang bersama dengan Al-Quran, jarang membaca dan mengamalkannya, dan tentunya juga akan meringankan timbangan pahalanya. Kemudian semua manusia berangkat menjadi dirinya, ada yang membebaskan dirinya dari kehinaan dan azab, dan ada juga yang menghancurkan dirinya. Yang dimaksud di sini adalah manusia itu berangkat menjadi dirinya, yang membebaskan dirinya dari kehinaan. Nah, ketika kita senantiasa melakukan ibadah, tentunya kita membebaskan diri kita dari kehinaan. Ketika kita senantiasa melakukan ibadah sholat, puasa, membaca Al-Quran, bersedekah, tentunya kita sedang melepaskan diri kita dari kehinaan dan azab. Begitupun dengan sebaliknya, ketika kita tidak melakukan ibadah, ya tentunya kita akan berada dalam kehinaan. Seperti itu. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dimengerti dan dapat dipahami, dan dalam penjelasan ini ketika ada kesalahan saya memohon maaf, karena saya juga baru belajar untuk menjelaskan seperti ini. Jadi jika ada kekeliruan, Allahu a'lam bishawab, semua kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan ini menjadi bahan pembelajaran bagi kita semua. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.